Okay, let's go. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowashi Painting. Semoga Mas Bro semua yang sedang menonton di video kali ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Di kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang pemolesan, bukan tentang pengecatan lagi Mas Bro. Dan di sini untuk media yang bakal kita poles adalah motor Supra. Dan di sini bahan-bahan untuk pemolesan kita memakai dari produk Mencerna, mulai dari kompon AS30, kompon 1000, kompon 2400 sampai dengan 3800 dan silen wax buat akhirnya, dan soft kompon juga buat pengikisan. Dan untuk pengamplasan ini kita menggunakan amplas grid ukuran 1000 sampai dengan grid ukuran 3000 Mas Bro. Dan jangan lupa sebelum kita memulai pemolesan, alangkah lebih baiknya kita semprotkan cairan IPA. Jadi buat apa sih fungsi daripada cairan IPA ini? Jadi cairan IPA ini berfungsi untuk menghilangkan residu daripada kotoran di permukaan media setelah kita amplas dan kita bersihkan. Cairan IPA ini semacam seperti degreaser ya kalau dibuat pengecatan. Tujuannya dan fungsinya sama, buat menghilangkan bekas-bekas kotoran atau minyak yang masih tertempel di media. Dan di sini kita sengaja buat mengasih isolasi kertas di bagian tengah agar nanti Mas Bro bisa tahu hasil setelah kita memakai kompon AS30 dan sebelum memakai kompon AS30 ini Mas Bro. Karena kompon AS30 ini teksturnya benar-benar sangat kasar, cocok buat soft yang bukan soft sih, maksud saya pet yang kasar juga. Dan di sini pet kasar itu berbagai macam warna, mulai dari merah, itu biasanya punyanya Ipo kalau warna merah. Dan di sini kalau punya merek Nordwolf, itu produk dari Jerman, itu biasanya berwarna hijau. Dan untuk medium cutting biasanya berwarna kuning. Dan untuk polishing biasanya berwarna hitam. Jadi buat Mas Bro harus bisa membedakan antara mana buat cutting, heavy cutting, kemudian medium cutting, sama polishing dan kemudian finishing Mas Bro. Dan di sini seperti biasa untuk awalan kita menggunakan tekanan RPM di 6000 atau 600 lah, maksud saya 600, mohon maaf, hanya untuk meratakan obatnya. Setelah obat merata, lanjut kita level atau RPM-nya kita naikin ke 1400 kalau Mas Bro yang sudah berpengalaman. Tapi untuk Mas Bro yang belum berpengalaman, bisa di grid 1200 atau grid 1000 Mas Bro. Dan di sini untuk proses pemolesan wajib untuk tidak diam di tempat atau stuck. Jadi kita bisa bergerak antara horizontal dan vertikal Mas Bro. Karena kalau kita bergerak horizontal atau vertikal tidak cepat panas untuk media bodinya. Tapi kalau Mas Bro hanya stuck di
satu tempat, maka alhasil akan terjadi kebotakan Mas Bro, yang malah tambah ribet lagi nanti. Jadi di sini usahakan buat Mas Bro di step awal ini kita harus benar-benar teliti buat mengecek hasil amplasannya sudah hilang atau belum, karena fungsi daripada kompon AS30 ini untuk menghilangkan bekas dari amplasan kita yang 3000 tadi Mas Bro. Dan untuk kompon yang tipe 1000 itu untuk menghilangkan bekas swirl daripada kita memoles di kompon AS30. Dan di sini untuk lapnya kita usahakan menggunakan lap yang microfiber. Jadi kita harus membedakan antara lap untuk kompon dan untuk finishing ya Mas Bro. Jangan dijadikan satu, karena kalau dijadikan satu nanti hasilnya malah baretnya tidak akan hilang. Jadi di sini kita butuh 3 lah, minimal 3 untuk lapnya. Yang satu lap microfiber buat mengelap waktu kompon di AS30 sama di kompon tipe 1000 Mas Bro. Dan nanti di lap selanjutnya kita gunakan untuk proses ke polishing sampai ke proses finishing. Dan untuk pengelapan menggunakan IPA kita menggunakan yang berbeda lagi Mas Bro. Lapnya pakai lap yang jangan digunakan untuk mengelap kita melakukan pemolesan ini. Dan ini kita lanjut langsung untuk pengolesan di tipe Mencerna yang tipe 1000 buat mengejar swirl daripada padnya tadi, pad polesnya. Di sini kita sengaja kasih banyak dikarenakan takut terlalu panas di medianya. Kalau kita kasih kompon atau obatnya terlalu dikit, maka alhasil kita bakalan cepat panas. Jadi di sini untuk mengatasi hal-hal yang membuat malah kerusakan pada cat media, kita usahakan memakai obat yang sedikit, terlalu banyak boros gak masalah, yang penting hasilnya maksimal Mas Bro. Daripada kita mengalami kebotakan kan ya, jadi malah ya mengulang malah menambah biaya malahan. Dan di sini untuk prosesnya sama dengan kompon yang tadi. Untuk pengolesan kita usahakan vertikal dengan horizontal. Untuk speed kompon di tipe 1000 kita dari RPM 6000 atau 600 maksud saya, untuk meratakan obat polesnya, kemudian kita naik ke 1000, tidak ke 1400, dikarenakan di sini kita hanya untuk menghilangkan bekas swirl daripada obat poles AS30 yang sedikit agak tajam, hanya untuk membongkar daripada pengamplasannya Mas Bro. Dan di sini bisa kita kira-kira kalau dari sinar lampu sorot sudah tidak terlihat bekas swirlnya, maka kita bisa lanjut untuk melakukan pemrosesan selanjutnya, yaitu polishing atau menghilangkan sedikit bekas swirl atau bekas yang tersisa daripada kompon tipe 1000 ini Mas Bro, atau pad heavy cutting ini Mas Bro. Jadi tujuannya dari pad kuning atau medium cutting itu hanya untuk mengkoreksi
apabila ada sedikit kurangnya bekas yang belum hilang dari sisa pemolesan kita menggunakan pad heavy cutting. Jadi seperti itulah Mas Bro. Mohon maaf apabila sedikit terbata-bata penjelasan dari saya, karena saya tidak pintar buat menjelaskannya. Semoga Mas Bro juga bisa memahamilah apa isi dari perkataanku ini Mas Bro. Dan hasil setelah kita melakukan pembongkaran pada amplas menggunakan pad yang berwarna hijau atau heavy cutting menggunakan obat poles Mencerna AS 30, kita lanjutkan ke Mencerna tipe 1000. Jadi hasilnya seperti ini Mas Bro. Untuk bekas wheel sudah tidak ada, maupun bekas pengamplasannya juga tidak ada Mas Bro. Tapi untuk penilaian saya kembalikan lagi kepada Mas Bro semua yang sedang menonton video ini, karena penilaian dari Mas Bro itu tergantung penglihatan atau ya, karena kan penilaian orang berbeda-beda Mas Bro. Jadi singkat cerita aja, setelah semuanya sudah aku lakukan proses kompon di seluruh bagian, kemudian di sini langsung aku cuci semuanya, karena kan kemarin sempat sebelum aku proses pengamplasan banyak daripada bekas-bekas residu pengamplasan yang tercecer di bak mesin, di arm juga banyak. Jadi setelah aku melakukan kompon, langsung aku cuci semuanya Mas Bro. Karena kalau kita tidak cuci, karena nanti bakalan malah ribet kalau sudah di finishing Mas Bro. Dan ini hasilnya setelah kita kompon tadi Mas Bro. Dan setelah kita cuci, sudah terlihat perbedaan setelah kita amplas dan kita kompon sudah seperti ini. Dan hasil seperti ini belum selesai kalau belum kita proses sealant wax Mas Bro. Jadi prosesnya cukup amat ribet dan sangat panjang sebenarnya Mas Bro. Kalau dijelaskan di video mungkin sampai durasi 1 hingga 2 jaman lah. Dan di sini setelah kering motornya, kemudian kita lanjut untuk melakukan polishing atau medium cutting menggunakan pad medium cutting ini Mas Bro. Dan obat dari medium cutting ini biasanya aku pakai dari Mencerna tipe 2400, kemudian saya mix menggunakan 3800 dengan catatan 2400 kita kasih banyak, 3800 kita kasih sedikit aja Mas Bro. Kenapa kita kasih 3800 sedikit ketimbang 2400? Karena tujuan daripada aku memberikan cairan atau obat poles tipe 3800 hanya untuk mengejar glossinya. Dan di sini untuk RPM kita gunakan RPM 1000 aja. Jadi seperti biasa, untuk meletakkan obat polesnya kita tetap bermain di 600. Kemudian setelah obat polesnya merata, kita lanjut ke 1000 dengan catatan tanpa kita menekan terlalu neken lah kalau bahasa Jawanya. Berbeda dengan kita kalau bermain menggunakan obat poles kompon atau untuk menggunakan baret-baret swirl atau baret-baret pengamplasan, kita wajib untuk menekan dengan perasaan ya Mas Bro. Jangan terlalu menekan banget dikarenakan cepat panas, dan tidak boleh renggang banget karena tidak bisa mengikis. Jadi
untuk proses pemolesan ini sedikit gampang susah sih, karena kita harus benar-benar bisa bermain perasaan di sini, Mas Bro. Bukan hanya bermain perasaan untuk wanita aja, tapi di sini kita juga diwajibkan untuk bisa merasakan perasaan daripada pet amplasan ini, Mas Bro. Ini kita untuk proses polishing kita cukup mudah, tidak terlalu ribet-ribet, cukup kita ya sekedar ambang-ambang aja lah. Yang penting nanti hasil setelah proses medium polishing atau medium cutting ini selesai, baru kita lanjut ke proses finishing menggunakan 3800 dan kita tambahin dengan obat poles lainnya yaitu Silon Wax. Dan di sini untuk campuran atau perbandingan antara obat poles 3800 dengan Silon Wax kita kasih 50% dan 50%. Bertujuan untuk apa kita kasih Silon Wax dengan kombinasi 3600? Hanya untuk mengunci hasil pemolesan kita di 3800, Mas Bro. Maka dari itu kita gunakan kombinasi antara 3800 dengan obat poles Silon Wax. Dan hasil setelah kita melakukan polishing menggunakan 2400 sudah terlihat sangat jelas ya, Mas Bro. Dengan sebelumnya yang masih butek karena pengamplasan, dan sekarang kita bisa lihat antara sebelumnya dan sesudahnya. Dan ini kita bisa sedikit tahu perbedaan antara sisi kiri dan sisi kanan yang sudah kita poles menggunakan polishing dan belum kita poles menggunakan polishing, Mas Bro. Dan untuk penilaian tetap saya kembalikan lagi kepada Mas Bro semua. Dan yang dinamakan flat ya seperti inilah, Mas Bro. Harus melakukan namanya sanding, pengamplasan, habis itu masuk ke proses pemolesan. Ini yang benar-benar dinamakan hasil cecetan yang flat. Kalau cecetan hanya dari proses penyemprotan tidak akan bisa dikatakan flat, karena saat kita melakukan pengamplasan pasti ada aja tekstur kulit jeruknya, meskipun tekstur kulit jeruknya itu masih tertata bagus. Tapi kalau ingin benar-benar flat ya kita wajib untuk melakukan pengamplasan, Mas Bro. Dan singkat cerita aja, Mas Bro, jadi semuanya sudah aku kasih pemolesan di 3600 dan aku kunci pakai Silon Wax, dan hasil akhirnya adalah seperti ini, Mas Bro. Untuk penilaian saya kembalikan lagi kepada Mas Bro semua. Apabila ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar, nanti bakalan aku bantu jawab, atau bisa untuk WA di nomor yang sudah tertera di bio YouTubeku, Mas Bro. Jadi semoga bermanfaat video kali ini, karena aku tidak ingin menggurui, hanya ingin share project garapanku ke teman-teman Mas Bro semua yang seprofesi dengan aku, Mas Bro. Jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.